bertingkat sudah, tapi masih bertingkat sebertingkat terus sampai lantai ke menjulang. Ya, dan di sekarang ini Indonesia sudah berapa gedung tertinggi di dunia. Kemudian sekarang Saudi sudah menganggarkan dari APBN itu membangun lebih tinggi dari dunia enggak. Semakin tidak ada lagi pada hari pinginnya langsung itu langit semakin hari semakin tinggi. Saya rasa kan ada tetap jadi pembangunan dunia tidak ada jalan semuanya dengan semua. Kemudian dikatakan di sini kita ada orang berantikar Allah Taala. Jika ada seorang anak yang meninggal dunia, seorang anak masih bayi meninggal dunia, maka malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, "Qaultu wa da'ati." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, maka sekarang ini saya ingin ambil anak ini, anak hamba ini saya ambil. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, silakan." Kemudian saya pun tobatun sampai fuadi. Dikatakan di sini maka saya mengambil apa sampai fuadi, yaitu apa? Adalah keluar dari hatinya anaknya. Kemudian apa? Saya pun kemudian seorang hamba mengatakan kepadaku, saya pun Muhammad mustajab. Kemudian dia mengatakan, ya Allah saya bersyukur kepadamu dan mustajab, dan kemudian memang ini akan kembali kepadamu. Kalau semuanya dipasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ibnu li'ilmi dan sejatan sesuatu kaidahan. Maka nanti anak kecil itu ketika dibalik olehnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk membangunkan rumah, yaitu rumah sungai yang namanya Baitul Hamdi. Namanya Baitul Hamdi. Ini jika anak meninggal dunia, anak usia kalau belum balik di bawah 12 tahun, kalau laki-laki atau perempuan di bawah 12 tahun, itu dia itu langsung masuk surga karena dianggap tidak ada surga. Kalau kemudian misalnya anak belum balik melakukan perbuatan dosa, sebagian ulama, menurut sebagian ulama, itu apa namanya dosanya kepada dua orang tua. Kalau misalnya anaknya berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dua orang tua. Makanya kalau anak dibawa ke balik, dia melakukan apa-apa, tidak tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menunjukkan. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Nisa itu ada istilah namanya bildan mufradatu, anak yang kekal di surga. Namanya bildan mufradatu, yang itu nanti menunggu orang tuanya kalau masuk surga. Jadi pelayan. Makanya nanti cara mengurus jenazah beda. Anak bayi dengan orang sudah balik beda. Pertama, kalau misalnya ada orang keguguran, ketika gugur ini lahir, dan pas lahir tidak ada suara teriakan, sedikit pun tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka itu langsung digugurkan. Tidak usah dimandikan, tidak usah dikawal. Jadi kalau kuburan misalnya, dia umur taruhlah 6 bulan, di atas 9 bulan. Dia keluar misalnya, dan ketika keluar tidak ada suara tangisan atau yang lain, maka langsung digunakan. Ya, bisa salahkan. Tapi kalau misalnya ketika keluar ada tanda-tanda kehidupan sempat ngomong bayi ini atau sempat nangis, nangis orang itu misalnya, maka ini saat disamakan dengan orang yang sudah jadi nanti dimandikan bayinya. Kemudian akan dikafani dan dikumpulkan sholat itu kalau ada tanda kehidupan itu kalau di atas 4 bulan. Apakah perlu didoakan disaksiai dan sebagainya di kalangan yang kita diri dan sebagainya? Kalau memang sebenarnya sudah langsung tidak usah disaksiai. Ini adalah apa namanya masalah pengurusan jenazah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ini sering kita dengar. Dikatakan idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa bi salat.
Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Pertanyaan kita sekarang, siapa yang disuruh? Apakah orang yang fokus kepada ilmu agama? Jadi kalau misalnya nanti mau jadi ulama fokus di ilmu agama. Di sini seorang bermain dalam terusnya terserah ini belum mengatakan. Yang disebut dengan ulama, apapun itu jurusannya, apapun itu ilmunya, selama dengan ilmunya dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia disebut ulama. Orang dokter dengan dokternya dia semakin takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dokter bedah. Setelah membedah itu membedah perut, kemudian ya Allah, ternyata ini saraf-saraf manusia itu banyak sekali. Dan tak mungkin kalau dibuat manusia. Semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah ulama. Dan kemudian orang belajar matematika. Kalau dengan matematika yang digunakan untuk hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu disebut dengan ulama. Makanya sekarang ada buku namanya tafsir matematika dalam Al-Quran. Ada banyak sekali juga. Kalau dengan matematika yang kita bersama Allah, itu juga disebut ulama. Orang jurusan biologi dengan biologinya dia meneliti manusia, anatomi manusia, seperti ini. Maka dia semakin takut sama Allah sebagai ulama. Jadi ulama yang dibatasi. Jadi artinya apa? Semua yang berkesempatan untuk yang berlomba-lomba menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu apapun kalau kita amalkan selama itu kebaikan, maka itu adalah akan dikejar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian awalan saleh yang berdoa atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Pertanyaan kita, anak yang saleh itu yang gimana? Apakah selalu pakai baju gamis? Saleh. Apakah bawa tasbih kemana-mana itu harus saleh? Atau pakai gamis itu lurus itu harus saleh? Ulama menyatakan, Imam Nawawi dan Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Quran Rasul belum mengatakan yang namanya orang saleh itu orang yang menegakkan kewajiban. Jadi kalau sudah sholat, sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, ya, dia sudah puasa, itu orang saleh. Jadi saleh ini jangan dipersempit artinya orang yang terus di masjid itu saleh. Tidak. Pokoknya setiap orang yang melakukan kewajiban, dia sebagai seorang anak itu disebut orang saleh. Itu namanya orang saleh. Ia berdoa yang mendoakan baginya, yang mendoakan dia, anak saleh. Ini memang yang diutamakan anak dari hasil anak hasil biologis. Cuma kalau orang kemudian lebar itu, makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran penyebutan keluarga itu ada 4. Ada kalanya akilah itu, ada kalanya akilah. Akilah itu adalah keluarga yang terjadi karena adanya tanggungan. Itu namanya akilah. Sebelum kita bahas. Jadi kalau kita nanggung anak, misalnya ada anak yatim, kemudian kita biayai kosnya, kuliahnya, atau sekolahnya. Ini keluarga, tapi keluarga karena ditanggung, sepenanggungan. Itu namanya akilah. Makanya ada beberapa ormas itu bikin ada namanya departemen akilah. Yang pertama. Yang kedua ada namanya usrah. Usrah ini banyak dalam. Usrah itu kekeluargaan yang terjadi karena apa? Karena seseorang yang sudah sangat dekat. Namanya usrah. Jadi orang misalnya menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Misalnya tenang dengan teman, ada yang curhat, enak, dibilang sehingga kita curhat semuanya. Nah, ini adalah bagian dari keluarga. Dan keluarga ini disebut namanya usrah. Jadi apa? Karena dia mengetahui usrah itu dari kata sirruh, sesuatu yang rahasia. Karena dia mengetahui rahasia temannya ini, maka dia dianggap keluarga, walaupun tidak saudara. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ahlu.
Ahlul, kita sering dengan manusia ini ahlul musibah, gitu kan, ahlul bait, gitu sering. Ahlul itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pakar. Makanya di sini ahlul kekeluargaan yang terjadi karena apa? Karena mewarisi salah satu genetik orang tuanya. Keluarga yang terjadi karena mewarisi genetik orang tuanya. Kalau orang tuanya cerdas, anaknya lebih cerdas. Kalau orang tuanya misalnya apa, soleh, anaknya soleh. Makanya sering kita lihat kalau ada anak misalnya bapaknya dan anaknya kan berbeda, gitu, sering gitu. Nah ini keluarga yang terjadi karena banyak sekali kayak orang. Yang terakhir kemudian adalah zuriyah. Kita lihat zuriyah banyak seperti doanya Nabi Zakaria. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Zuriyah ini kekeluargaan yang terjadi karena berdarah. Kemudian namanya zuriyah. Makanya zuriyah ini sampai 7 generasi namanya zuriyah. 7 generasi ke atas, 7 generasi ke bawah namanya zuriyah. Terjadi karena hubungan darah. Makanya doa ini, doanya Nabi Zakaria ini ketika apa punya anak. Makanya dia pakai zuriyah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati muqimis shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Ya Allah, jadikan aku dan juga keluargaku orang-orang yang berdiri salat. Nah, di sini pakai keluarga. Ini pakai zuriyah. Jadi ini adalah keluarga. Maka di sini dari beberapa sifat ini yang disebut keluarga ini, dan sebagaimana saya sebutkan, maka Imam Suyuti dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang disebut anak soleh mendoakan tidak hanya anak yang dari hasil hubungan biologis, siapa saja yang mendoakan orang meninggal dunia itu disebut anak soleh. Ya, siapa saja yang mendoakan itu disebut anak soleh. Kemudian dikatakan di sini tidak ada sanadikukan pun aujahdun. Di sini dikatakan jika turun kepada kalian akan berkesempitan. Au baladan atau musibah. Fakulu maka katakan, maka ucapkan doa, ada doanya. Apa doanya? Allahu Rabbuna la syarika lahu. Allahu Rabbuna la syarika lahu. Allahu Rabbuna la syarika lahu. Ini kita ada sembilan dan ada bala musibah, maka katakan Allahu Rabbuna la syarika lahu. Allahu Rabbuna la syarika lahu. Ini hadisnya, ini riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis yang lain dikatakan, di dalam hadis yang lain dikatakan bisa berdoa sebagaimana sudah disebutkan kemarin, bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi secara spesifik para ulama mengatakan Allahu Rabbuna la syarika lahu. Allahu Rabbuna la syarika lahu. Baik, sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya saya. Ada yang bertanya. Kalau tidak akan terubah dan tolak nantinya.
rusak ini. Kalau direkan, sampai baik, yang pertama ketika ada masih ada kehidupan ya, yang 6 jam, apakah dikatakan ini? saya program pertolongan Ini khilaf para ulama. Dan saya Rasulullah mengatakan jika dia hidup itu boleh diaktifkan. Hidup 6 jam atau 2 jam, dan kehidupan itu boleh diaktifkan. Tapi sebagai fikih ulama mengatakan tidak usah. Mayoritas khilaf soalnya. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Kemudian bagaimana pertolongannya nanti di surga itu akan menunggu kita, menunggu kita di surga. Dan itu kalau misalnya kedua orang tuanya itu masuk surga. Kalau misalnya tidak, dia melayani orang lain sampai orang tua masuk surga. Makanya enaknya sebagai seorang Islam ada dalam kitab akidah saya. Dalam kitab ibadah itu dikatakan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya syafaat yang umat Jibril, syafaat itu akan aku berikan, tetap akan aku berikan kepada umat keluarga semua. Jadi ketika dia bisa masuk neraka itu saya masuk neraka itu nanti serahkan di dalam hati pejabat kata Allah dari orang dan matinya masih sahabat akan ditarik. Ini jaminan dari Rasulullah. Ini jaminan dari Rasulullah. Tetap insya Allah kalau umat Islam ya insya Allah masuk. Itu baik. Kita doa semoga kita semua yang suka. Kemudian yang kedua tentang masalah amal jariah. Amal jariah ini amal yang istilahnya amal yang memang permanen, misalnya promosi yang baik sebagai amal jariah. Bukan amal yang habis itu jariah. Bagaimana kalau misalnya itu sudah tobat kepada Allah, insya Allah dia. Karena di dalam surah Zumar dikatakan bahwasanya kita Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau seseorang taubat dan bersumpah, betul taubat dan bersumpah dan tidak kembali, innahu yaghfiru dzunuba jami'an, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dengan catatan betul-betul bersumpah, tidak boleh balik. Kalau dia bisa balik lagi, maka saya katakan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya bahwasanya yang bisa menghancurkan seseorang, baik menghancurkan dirinya, menghancurkan manusianya, rezekinya, kehidupannya, itu satu. Apa itu dikatakan halakan nafsi wa rizq al-ma'asi, yaitu maksiat Tuhan Subhanahu. Jadi semakin orang banyak maksiat, itu hidupnya akan rusak, juga kemudian rezekinya dari jauh ke Allah. Jadi akhirnya kita lebih amal jariah yang selama ini memberikan rasa riba. Itu dia terus ini anak bagian turun kerja riba ini. Kemudian amal kerja itu apakah kita lagi gitu? ya. Bagaimana sebenarnya gini, kalau misalnya memulai perbuatan kejelekan, selama dia itu tahu kepada Allah kepada Allah ya pun Allah ini tidak putus, insyaallah. Baik, kita bertanya baik. Salah anak saya sudah balik, tapi dia kata total, Ustaz. Dia udah meninggal itu dia. Kenapa? Anak sudah balik, Ya. dia posisinya kata total, tapi meninggal. Ustaz. Terus dia udah dewasa kan meninggal, itu amal ibadah gimana? Iya, kalau usia dewasa kemudian sudah meninggal bagaimana? Yang dihidup oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai dia balik sampai meninggal. Kira-kira kalau misalnya dia umurnya 15 balik, umur 20 meninggal, 5 tahun ini yang dihidup sama Allah Subhanahu wa taala. Dia kata total nggak bisa apa-apa, bergerak kata total, total. Ya kalau misalnya dia nggak bisa bergerak sama sekali, misalnya nggak bisa ngapa-ngapain dan hilang, itu nggak akan bisa Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan fi al-barakah. Ya Allah Subhanahu wa taala akan angkat pena malaikat itu, yang akan dicatat sebuah keburukan berseorang pada tiga golongan. Yang pertama adalah as-subuhat yang
Kemudian yang ketiga adalah anak yang sedikit. Jadi kalau misalnya tidak bisa berbuat apa-apa, cuma memorinya yang gerak misalnya, ya, nah itu apa tidak akan digrade pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya dia terus saja dibisiki semua kebaikan baik, Allah seperti itu terus. Ya Allah Alhamdulillah. Yang lainnya kalau tidak ada kita. Kemudian dikatakan di sini, idza nadhara 'abdun ila man fuddila 'alaihi, jika kalian melihat seseorang yang lebih utama firman di dalam masalah rezeki wal khalq dan juga masalah penciptaan, falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka lihatlah kepada orang yang di bawahnya. Jadi kalau kita melihat ada orang kaya, kita melihat kayanya, melihat orang di bawahnya sebagai orang susah. Atau ada orang yang ganteng atau cantik, jangan melihat kegantengannya itu. Kita repot tadi, saya ingin ganteng seperti apa ini? Idolanya kan banyak artis. Saya ingin ganteng seperti apa ini? Yang macam-macam, kan gitu kan? Maka lihat ya di bawah itu, ternyata masih banyak penciptaan yang tidak ada dua, seperti saya sendiri. Jadi harus melihat sesuatu sebagai sesuatu di bawah. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan setiap kita itu punya kelebihan. Dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya apa? Setiap manusia diberikan kelebihan oleh Allah. Bagi dan syukur akan tetap sejak orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setiap orang punya kelebihan masing-masing. Allah berikan. Nah, dan kadang-kadang kita tak tahu kelebihan kita di mana. Itu jadi apa berkorban. Kemudian masalah rezeki dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wafaddalallahu ba'dakum 'ala ba'din rizq." Dan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan antara satu dan yang lain dengan rezeki. Memang ada Allah tinggikan seseorang sebagai seorang dengan rezeki. Ada juga sebagai Allah Subhanahu Wa Taala angkat dengan ilmunya. Ada sebagai Allah Subhanahu Wa Taala angkat seseorang dengan jaminannya. Ada sebagai Allah Subhanahu Wa Taala angkat seseorang dengan jabatannya. Dan itu semua dikatakan Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, "Wafaddalallahu ba'dakum 'ala ba'din rizq." Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat memberikan keutamaan seorang itu antara kalian dengan yang lain itu rezeki. Kalian dengan yang lain jabatan, kalian dengan yang lain dengan sebuah keutamaan. Ini ada semua di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, ya, kita harus melihat kepada yang kemudian selanjutnya dikatakan idza hamma ahadukum bil amal falyarka' rak'atayn min ghairi fardhah. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jika kalian ragu-ragu atau gampang terhadap sebuah perkara, maka rukukkan 2 rakaat, artinya sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Artinya sholat istikharah. Jika ragu-ragu apapun perkaranya, itu sholat istikharah. Sebenarnya bukan hanya 2 rakaat, sebenarnya istikharah yang baik. Anas bin Malik katakan, Anas bin Malik ini kan pembantu Rasulullah. Ya Anas bin Malik, kalau kau punya sebuah permasalahan, kira-kira sholat istighfar berapa kali? Anas bin Malik mengatakan, saya sholat istighfar 7 kali. Jadi 2 rakaat artinya 14 rakaat. Jadi 2 rakaat diulang sampai 7 kali. Kemudian tidur sebentar. Kalau biasanya perkara itu baik, maka nanti akan ada petunjuknya. Seringnya orang nanya, biasanya kalau sekarang itu kira-kira petunjuknya apa? Jadi di dalam isyarat beberapa orang menyatakan para masyayikh, isyaratnya itu adalah jadi kita menemukan cahaya pancar yang putih bersinar, itu tanda baik. Kalau yang muncul pada mimpi kita, misalnya itu merah, sesuatu merah atau hitam, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Nah, ini gambaran istighfar. Kalau tidak, biasanya kalau setelah sholat istighfar, ketika misalnya kita keluar rumah ada sesuatu masalah, itu berarti adalah tanda-tanda tidak baik. Ini tanda-tanda istighfar. Dan istighfar di sini boleh dilakukan sendiri atau minta orang lain. Misalnya kita
kita mau mengambil keputusan penting dalam hidup kita, misalnya kita tak mampu istighfar, khawatir kecenderungannya kepada dirinya sendiri, maka minta tolong kepada seorang, saya mohon istighfar. Biasanya banyak tak dulu, kira-kira proses sama ini boleh tak bagus dan kira-kira istighfar. Seperti itu, jadi boleh minta kawannya atau siapa saja yang dianggap itu mampu yang istighfar. Baik, ada yang mau tanyakan? Ini kan ada juga dari kawan. Jadi kita mau tahu kebenarannya. Jadi selama ini dia memang susah untuk mendapatkan penduduk. Jadi dibuatlah semacam metode lah. Jadi dia sholat istiqoroh itu dia dalam 3 kali. Jadi untuk mempercepat dia mendapatkan petunjuk itu ditulislah di kertas. Jadi ada 2 macam kan, buruk, 3. Jadi baik 3. Jadi setiap dia sholat 2 rakaat cabut 1. 2 rakaat 1, 2 rakaat 1. Jadi ada 3 nanti. Jadi setelah sholat 3 rakaat dilihatlah petunjuk itu. Apakah kalau baik, bisa banyak baiknya pasti baik, banyak buruknya pasti buruk. Itu kira-kira metode itu bisa nggak dipegang itu? Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Dia. Saya kalau kita buruk saja, yang baik buruk itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi benar-benar jauh berkali-kali. Dan orang sahabat kalau bukan sekali, 2 kali, 3 kali, itu ada semalam minimal 2 itu ada semalam. Itu ada semalam. Artinya semakin banyak itu semakin baik. Jadi bukan hanya dengan berburuk,